Tendangan Pisang adalah sebuah program talk show santai yang membahas segala hal seputar sepak bola. Setiap pendapat di dalam program ini mungkin saja bersifat subjektif ataupun objektif menurut sudut pandang pembicara, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Halo. Baru cuma halo doang. Gantian sampean yang buka. Oh iya, ini emang kayak gitu ya, harus gonta-gantian Iya, gitu ya. harus gonta-ganti. Karena episode sebelumnya udah Coach Justin. Oke, kembali lagi saya dengan Kaisang bersama Coach Justin. Hari ini ditemanin sportcaster apa TV mana? SCTV MTech sih. Oh ya, Survei, MTech Group. video, off air, on air gitulah. Apa ditunjuk gini emang ada apaan? Oh, kali ini kita ditemani oleh Wonder Woman alias Gal Gadotnya Indonesia. Wih, wow. Emang itu disebutnya gitu. Sempet beberapa orang komen di Instagram Gal Gadot. Padahal kalau ngaca nggak pernah ngelihat sedikit pun ada mirip Gal Gadotnya. Mana sih? Ya sliveran mirip lah. Coba kalau kita gini. Sampai Dari jauh lah. Ini lagi niat banget loh. Masa sih kayak? Oke. Ya. Jadi kemarin itu gue baru taping sama Atlet. Kita punya. Enggak, ini emang hari ini semua bintang tamu adalah orang yang habis taping. Emang semuanya. Tapi di program lainnya itu Natasha selalu tanya. Iya. Sekarang gantian. Makanya dari tadi aku tawa kayak biasanya gue nanya-nanya nih, kali ini Coach Justin Sekarang yang gantian. nanya-nanya. Jadi memang harus gue akui, gue 14 tahun di TV ya, dari 2007 sampai 2021, habis itu gue nggak mau di TV lagi, pensiun. Itu gue mengalami beberapa presenter cewek. Dan ada beberapa yang bagus. Dulu kayak Tamara Geraldine, Putri Viola, si Donna. Itu kan bagus. Tapi sayangnya memang sangat sedikit. Terus yang generasi kamu mungkin Conchita ya. Iya, ada Conchita. Terus Senior aku. sekarang ada si Intan, Ada Intan, Nesa, yes. Kartika. Tapi yang sekarang lagi naik daun memang Natasha. Dalam arti di beberapa TV selalu tampil, oke? Gak ada pesaingnya kali. Mungkin nggak ada pesaingannya. Biar ngikutin jejaknya Coach Justin sih sebetulnya. Wah jangan, Kok ngikutin bahaya jejak? ngikutin jejak gue. Kalau mau ngikutin jejak dibotak dulu. Coba Nat ini cerita dulu kan masih muda, umur 25 tahun. Oh, masih di bawah. Masih kayak anakku ini mah. Iya benar. Berarti aku juga anaknya Coach Justin juga dong. Bisa juga. Kenapa nggak pernah disebut kayak anaknya? Itu loh, kayak pilih kasih banget gitu. Jangan, ini sama anaknya presiden jangan bercanda. Iya. Bahaya. Aku tidak takut. Di luar ada pas pampres, nanti gue nggak bisa pulang. Kita tetangga loh, Coach, aman kok. Ngerostingnya harus hati-hati. Net mulai masuk TV itu kenapa sebagai sportcaster? Apakah Natasha suka olahraga atau apa? Oke. Atau tawarannya hanya di sport, yang lain nggak ditawarin? Terima kasih pertanyaannya, Coach. Yes, biasanya gue nanya Coach Justin. Kali ini Coach Justin gantian. Awalnya 2018 justru as a presenter jalan-jalan dulu di Trans 7, waktu itu namanya Spotlight. Itu lumayan lama tuh, setahunan. Sampai akhirnya setahun berlalu dapat program olahraga, awalnya magazine Antv. Yang ini Coach Total Football. Oke. Ada salah satu presenternya waktu itu hamil. Jadi dia butuh presenter baru. Ketemu pertama kali sama Pak Ucup, manajer sport Oke, ya. iya. Antv. Dikasih kesempatan dari yang awalnya nggak bisa sama sekali karena emang to be honest, awalnya aku nggak suka bola gitu lah, hanya sekedar tahu gitu, bukan yang oke. kayak mencintai, menggilai gitu ya, hanya sekedar tahu bola, klub-klub yang famous, pemain-pemain yang famous. Jadi awal masuknya dari magazine bola dulu, terus dapat magazine lagi, baru dah dari situ mulai jalannya banyak ke sport, tiba-tiba dapat tawaran kayak Euro kemarin tuh 2020, tapi 2021 kan jadi karena Covid. Terus dapat World Cup juga, dapat program reguler Premier League, Champions League. Udah akhirnya jalannya kebuka semenjak masuk ke Antv itu. Gitu. Tapi Tapi ini kok- awalnya ternyata ini dulu. Tapi kok jadi dilihat itu presenter kayak sebenarnya ini ya jalan-jalan.
wah saya cinta sepak bola karena ada duitnya. Kalau kita tadi mendengar pembahasan tadi ya gitu loh. Kalau nggak ada duitnya kayak nggak akan cinta sepak bola gitu. Memang awalnya harus ada motivasi lain dulu, nggak bisa langsung mencintai tiba-tiba menyukai sesuatu yang emang kita awalnya nggak kenal gitu kan. Tapi ternyata learning by doing, dan dari situ mulai ngerasa kayak, oh seru juga ya kalau diikutin bola tuh. Iya. Gitu, awalnya ngerasa itu. Tapi sebagai, gue tahu banget ini, sebagai sport komentator narsum di bola itu duitnya kecil. Iya, Mas. Beneran kecil. Kenapa? Apakah Natasha mau pindah ke entertainment, duitnya jauh lebih gede kalau di entertainment? Lebih gedean off air gitu-gitu. Iya. Tapi karena nemuin passionnya juga di situ. Jadi passion aku untuk nge-present sesuatu, Iya. gitu ya. Terus aku emang suka ngulik berita juga. Aku suka belajar sih sebetulnya. Itu kan belajar sesuatu yang nggak pernah aku terjunin gitu sebelumnya. Terus kayak ngerasa, oh ini challenging banget. Dan ngelihat ada opportunity juga yang tadi Coach Justin bilang. Ternyata sportcaster wanita tuh belum banyak gitu. Belum banyak, I wanna iya. be part of it gitu. Kali aja bisa. Saat itu awal mikirnya masih yang cetek aja dulu. Ternyata malah keterusan sampai sekarang. Ke sport lain juga. Gitu. Ke sport lain selain itu apa selain bola? Catur. Boxing. Mancing. Skydiving nggak ada ya. Tapi waktu itu sempat di MotoGP juga satu musim. Jadi bola, sempat MotoGP, tenis juga sempat, boxing sekarang lagi ramai banget kan, apa namanya boxing terus sportainment coach. Oke. Tuh, Itu boxing lebih terus ke sport, sportainment. lebih ke entertainmentnya daripada sportnya ya. Betul. Tapi di antara semua olahraga itu yang paling susah mana? Sepak bola. Kenapa? Karena menurut aku pemainnya banyak gitu kan. Banyak banget, satu tim aja ada 11 gitu untuk yang starting. Terus kayak sejarahnya tuh, nah ini karena aku lahir di tahun 1998. Buset, 98. Langsung buset. Oke, dimana ternyata kejadian-kejadian bola yang bener-bener kejadian-kejadian di dunia sepak bola itu terjadi justru sebelum aku lahir, yang bener-bener kayak Iya. keren, pertandingan keren, pemain-pemain legend and everything. Itu justru pas di tahun-tahun aku baru lahir gitu. Jadi Iya. kayak wah gila, gue ketinggalan banget gitu. Jadi menurut aku sulit untuk akhirnya gue harus flashback lagi. Pernah pelajaran nonton nggak? lagi. Nonton match-match yang jadul? Match-match jadul ya, highlight-highlightnya doang kayak Highlight. gitu coach. Cuma ngerasa kayak aduh gue lahir 1998 dimana aduh udah banyak banget nih kejadian-kejadian seru yang terjadi di bola. Sulitnya itu. apalagi karena Yang saya paling kamu ingetin atau suka apa? Yang World Cup- dulu-dulu? Yang dulu ya. Iya. Tapi ini aku udah umur kayaknya 16 tahun deh waktu itu. Karena ini berkesan banget, pertama kalinya aku nobar sama teman-teman aku. Pertama Oke. kalinya aku punya jersey Jerman di World Cup 2014 yang Jerman Argentina, Jerman menang. Jerman Argentina. Oh, yang di 2014 di Brazil ya. Oke. Itu yang memorable menurut aku ya, karena di situ aku juga mungkin udah Karena kamu teenager, udah lebih keturunan Jerman. Iya, Ya ngaku kan aja. juga Jerman. KKN. Enggak, tapi gimana sih kayak apa namanya? Kayak bisa saling saling mengisi antara sportcaster sama tukang kritik gitu. Kayak di dalam satu acara gitu loh. Kalau aku lihat tadi, wah ini kayaknya kayak udah bisa Beda saling ya? tektokan. Tapi kan Bener salah satunya sebagai sportscaster, satunya sebagai tukang Nggak, nggak pernah muji. Tukang gak bener banget, bener. Gue itu selalu bilang muji itu sekali-sekali oke, tapi nggak ada untungnya orang dipuji itu. Karena coba apa untungnya? Ini kan murni untuk ego. Tapi kalau kita kritik, dia bisa setuju nggak setuju, bisa berkembang. Tapi ini pertanyaan bagus karena kita memang beda generasi, banyak yang beda lah. Iya. Jadi di program kita berdua ini yang mulai tahun depan tiap minggu ya, Iya. itu bahas yang random, non bola. Iya. Contoh kayak Contoh, coach gue baru putus nih sama cewek gue. Gue lagi sakit hati banget. Apa yang harus gue lakukan? Main bola. Agak beri nggak ya salah satu main bola. Bisa. Cuman kira-kira pertanyaan kayak gitulah. Jadi Iya. banyak. acara apa itu? Pertanyaan Gen Z gitu loh. Iya, Mas. pertanyaan Iya, tapi Gen kan Z. antara sportscaster sama orang tukang kritik bola, terus dijadiin satu terus malah bahas sesuatu yang nggak non bola. Iya. Lo tau seninya? Jadi biar orang tahu bahwa Justin tahu hal yang lain selain bola. Apa? Coba nih. Tahu banyak hal. Semalam aja ada yang sampai nanya gini, kapan Coach Justin terakhir kali nangis? Nah Ya, itu kan kayak sisi gitu-gitu. lainnya Coach Justin. Iya. Ternyata dia nggak pernah nangis, tapi nangis kalau denger lagu. Aneh gak? Bapak
ini. Ja- Tuh, jadi- Mas Kaisangnya mukanya gitu. Jadi gue itu nggak pernah nangis kalau keluarga gue meninggal. Contoh, oke? Nenek gue, bokap gue, Oke. mertua gue, nggak pernah gue. Emang nggak nangis gimana? Tapi gue justru terharu kalau gue denger lagu yang emosional. Oke. Kayak terakhir itu penyanyi Indonesia yang cewek, yang matanya siapa tuh? buta, ya yang cewek itulah yang Iya, tampil iya. di American Got Talent. Itu gue spontan keluarkan air mata. Gue nggak tahu apakah nangis itu, tapi spontan keluarkan air mata karena emosional. Iya. Terus kalau misalnya kayak ngelihat Mudrik tiba-tiba mainnya bagus, apakah itu juga emosionalnya tinggi sampai nangis? Nggak gini. Kalau itu sama aja. Kaisang tanya, coach, lu mau Mudrik main bagus atau mau main gue beliin lu Ferrari kayak gitu lah. Jadi sesuatu yang impossible. Jadi itu impossible kalau Mudrik main bagus. Oke, ya, jadi nggak mungkin Mudrik main bagus. Dan Emang kayaknya- kenapa? Kok kayaknya kesel suka Kesel sama karena Chelsea? aku suka Chelsea, Mas. Fans Chelsea. Enggak, ini Coach, kalau kemarin ya Dia kesel banget sama Chelsea. Enggak, ketika Bayangin nggak? kemarin ada fans MU, oke lah kita bully. Tapi ketika ada fans Chelsea, ngebully itu kayak kasihan. Kasihan. Betul. Iya, kan? Kasihan. Timnya sampah gitu loh. I mean, lu beli pemain setahun 450 juta dalam 2 musim terakhir, 1,5 musim, nah ini kan baru setengah musim. 900 juta, di mana klub biasanya 4 tahun spend Iya. segitu, rank 10. Nah, iya. Gimana kurang kasihan? Kayak kasihan banget Coach. Iya, Kayak kita tuh betul, kayak enak nih, setuju, kalau setuju. ada MU nih kita hajar. Iya, iya. Itu kayak hatinya enak Iya, banget. iya, iya. Kalau ini tuh kayak, udahlah nggak usah lah. Udahlah. Bener. Makanya how can you buy Mudrik yang lewatin tiang listrik aja nggak bisa dengan 100 juta gitu loh. Kan I mean come on. Bayangin. Masa nggak pernah dilihat gitu Mudrik main? Itu Mudrik itu bener-bener kalau dia harus ngelewatin tiang listrik ditabrak itu tiang listrik. Separah itu ini Mudrik. Enggak, tapi apa yang buat suka sama Chelsea gitu loh. Oke. Ya nggak ngerti juga. Iya. Klub kemarin sore kan. Tapi ini lucu ya. Jadi waktu 3 musim lalu aku join Premier League, waktu itu jadi sportcaster di SCTV, terus masuk ke Premier League. IP aku ngomong gini, Natasha, ada nggak tim yang kamu sukain di Premier League? Aku bilang, wah, manggilnya Kang. Kang, sebetulnya jujur aku belum ada, tapi aku ngelihat Chelsea apa segala macam. Oke, mulai sekarang harus pilih satu tim untuk kita akhirnya bisa ngikutin. Karena itu maksudnya awal-awal juga kan aku berkarir. Oh, bener juga ya. Jadi aku kamu harus dijebak sih sebenarnya. Iya, enggak. Tapi kenapa aku pilih Chelsea? Karena waktu itu kayak ya berbau-bau Jerman lah, pelatihnya waktu itu juga Jerman kan, Tuchel waktu itu. Ya terus dipecat. Oke. Ya, cuma Terus bubar, maksudnya nggak Chelsea lagi iya, gitu. tunggu dulu. Coach aja lah yang ngomong. Tapi terus habis itu aku ngerasa kayak oke, aku mau coba deh suka sama Chelsea. Terus di tahun lalu ya, Kak Faris waktu itu ya, yang Terry datang. Iya. Terus ngobrol banyak sama John Terry waktu itu tentang Chelsea and everything, dan gua ngerasa, dan ada satu hari di mana kita spend day bareng-bareng ya. Jadi ada satu brand yang aku kerja sama waktu itu, dia jadi sponsor utamanya juga. Oke. Jadi aku satu mobil sama Terry, sama manajernya, sama ada tim pengurusnya juga, sama driver. Kita dalam satu mobil ngobrol banyak tentang Chelsea, dan I saw Terry juga very humble person ternyata ke orang. Dengan segitu hektiknya jadwal dia ya, dia bisa loh. Waktu itu kita lagi di lapangan, kita udah selesai di lapangan, di dalam mobil nunggu arah mau keluar, tiba-tiba ada fansnya dia dari luar mobil pengen foto apa segala macem, sama dia dibuka pintunya, dilayanin semua para Yang mau fansnya. foto, ya. Dengan keadaan gue tahu banget kita capek banget itu seharian udah mutar-mutar, tapi dia melayani, and he's always very happy, always humble dengan segala dulu gue waktu dia masih aktif jadi pemain, but he's very humble. Terus kayak makin suka sama Chelsea Ya, gitu. ini kan John Terry kan? Iya. Ya. Apa hubungannya John Terry itu suka sama Chelsea? Udah suka sama Enggak. personalnya aja. enggak. Itu John Terry meyakinkan. ini tugas John Terry biar merekrut lebih banyak fans Chelsea. Karena banyak fans Chelsea yang sudah pindah klub. Iya. Makanya mumpung lagi di Indonesia dan Mumpung lah fans kena satu lah boleh Iya. lah. dan fans Indonesia banyak yang kardus, ya udah kita rekrut lah untuk jadi fans Chelsea. Itu tujuan John Tapi, Terry kesini iya, itu begitu. Nggak salah satu alasan aja kenapa kayak terus banyak ngobrol tentang Chelsea kan, jadi kayak gue lebih suka. Cuma memang sialnya adalah pada saat gue suka Chelsea, musim berikutnya dia turun sampai sekarang nggak bangkit. Jadi kayak deh apa gue salah milih tim ya? Nggak boleh
aku percaya. Kalau diberi waktu mungkin masih. Ya nggak apa-apa. Coach kan tim bagus kayak timnya coach aja kan, it takes time untuk sampai akhirnya jadi tidak. Iya. bagus. Oh, tidak. Tidak. Arsenal dari Tidak. dulu di Saya atas. juga tidak. It takes time dong coach. Kalau Chelsea is okay. Semoga net tetap dukung Chelsea biar ada ban bulian. Iya. Jadi kalau kita siaran stuck bahas Chelsea, udah selesai loh. Nggak, kita cuma berharap Chelsea nggak degradasi aja gitu aja. Ya, Dan, jangan dong. nggak gitu. Jangan dong, Mas. Jangan biar ada ban bulian. Terus kalau soal gini, Chelsea dan Jerman kan. Ya. Pemain Jerman yang net suka di Chelsea apa? Siapa? Waktu itu Kai Havertz masih ada. Sekarang udah nggak banyak coach pemain Jerman di Chelsea. Ya emang nggak penting sih. Emang? Iya. Kalau pemain Jerman yang aku suka, Akhirnya kayak Havertz pindah ke klub yang bener ya. Iya. ya ilah. Banyak pemain Chelsea yang udah tobat. Iya. Banyak, tobat. banyak Sampai banget. pemainnya pindah butuh tobat semua. dulu. Ya Iya. ampun segitunya ya kalian ya melihat Chelsea sedih banget. Sedih banget ini. Atau pemain Jerman deh, dari timnas Jerman atau apa? Kroos. Kroos. Toni Kroosnya Madrid. Kroos. Iya Madrid. Dulu waktu Klose 2018. kan bukan zamanmu. Kamu masih kecil, masih 2006 belum lahir kali itu. Klose. Iya, tapi kan aku suka emang nggak boleh, coach. Tak sukanya dari Kalau mana? ya udah, kalau zaman aku Götze, betul nggak dia? Götze. Götze aku suka. Good looking, handsome. Dia kan jadi Ya kan gol kalau penentu gini juga nih gitu. kalau cewek suka bola nontonnya Coach. pertama good looking dulu, Iya, handsome. Iya, nggak bisa dihindari. Namanya juga point of view wanita. Itu nggak bisa dihindari dong. Terus, ya tapi kan dia penentu, he's a hero waktu 2014. Satu-satunya gol akhirnya From Jerman hero menang. to zero, habis itu Iya, nggak ada lagi. habis itu tenggelam. Zaman aku itu. Entar. Nah, kalau tadi Natasha soal pemain idolanya, saya juga punya pemain idola nih, namanya ICA alias International Crypto Academy. Jadi ICA itu adalah wadah untuk belajar kripto dan blockchain supaya kita paham soal aset digital. Sesuai sama visi misinya, yaitu mencerdaskan masyarakat Indonesia agar punya pemahaman lebih dalam soal kripto dan blockchain. Jadi gue share gini, gue itu semua produser tahu bahwa gue nggak peduli gue share sama siapa. Kalau gue mau harus ajar, gue ajar. Mau cewek, mau apa, I really don't care. Karena untuk gue kalau lu udah satu set sama gue ya lu harus siap terima konsekuensinya. Sampai dulu di TV One, gue kan 7 tahun di TV One, itu gue jadi momok. Jadi tiap ada presenter baru, dia bilang, lu kalau siaran kayak gini, gue kasih Coach Justin, nangis lu pada saat siaran. Sampai jadi presenter baru itu pada takut semua kan siaran sama gue. Nah kalau Natasha ini sebenarnya Nangis juga. Enggak, tapi kan dia galak. Pertama kali siaran itu di Bas, iya, di podcast. Ya di podcast Bas Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia. Ya. Tapi bagus nggak Coach ya, Coach? Masih awal-awal banget lagi gue. Jelek lah ya. Masih textbook. Masih textbook. Iya, jadi masih Oke. perinan Iya. banget, masih Jadi perinan. baca-baca ini dan habis itu dia ngomong juga takut siaran sama gue. Iya. Padahal gue kan orangnya santai aja kan. Tapi Coach itu baik. enggak, itu kalau menurut pandangannya Coach, kok orang lain enggak gitu. Orang lain kayak gue keringetan, tau nggak? Pas kemarin ditelepon, iya kita mau bikin podcast bareng sama Coach Justin, gue aduh sama Coach Justin lagi gue gimana nih ya, bener aja. Tapi ternyata aku enjoy sih, karena ternyata orang-orang juga ngelihatnya adalah Coach Justin jadi podcast sama anaknya. Maksudnya gue jadi kayak orang yang diajarin sama bapaknya tentang bola gitu. Kelihatan tuwek banget ya Coach. Gak apa-apa kan, jadi gitu. Enggak, tapi ini kan pengalaman dalam arti kalau gue harus keras, gue keras. Kalau dia sana bikin kesalahan yang blunder, akan gue sikat juga. Apa sih biasanya kalau kesalahan-kesalahan dari Itu sportcaster nyebut itu? tim. Contoh, ini kebiasaan orang Indonesia ya. Nama pemain itu selalu Inggriskan. diinggriskan. Contoh. Padahal banyak ya kayak Lionel Messi, Lionel contoh atau terakhir gue denger apa ya? Copenhagen apa Copenhagen? Ya, Yang aku salah ya, waktu ya. di FC Copenhagen harusnya. Copenhagen itu kan bahasa Inggrisnya, aslinya kan Copenhagen. Bayern Munchen bukan orang Munich. Nah, ini menurut gue tugas gue untuk mengajarkan bahwa Oke. tidak semua dalam bahasa Inggris. Karena kalau host, terutama host ya, sering menginggriskan, kita nggak mendidik penonton. Nah, pemain nama Jerman, nama Spanyol. Kalau Spanyol, J itu kan sebutnya H. Juan kayak gitu kan. Dan banyak yang masih diinggriskan lah. Ini salah satu kesalahan standar.
Tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan lain yang menurut gue enggak. Nah itu gue selalu koreksi. Terutama yang muda-muda yang kayak, ya coach, ini kan shot on target 25. Lah, shot on target 25 Tapi berapa nggak- yang bahaya? Iya kan? Oh, Dan oke. that's why lu harus nonton. Dia Nggak bisa. cuma gini seret. Ya itu Nah, shot on goal itu juga shot kan. on target. Iya, betul. Nah, ini kan penonton kita sering terbuai dengan data-data itu. Nah, itu gue sering luruskan. Hal-hal kayak kecil biar dia kalau share di tempat lain dengan narsum lain juga lebih belajar. Oke. Iya, banyak sih dapat banyak pelajaran. Enggak, tapi ada nggak sih kayak hal-hal yang saya coach sih sok-sokan ngajarin tapi yang ternyata yang diajarin salah? Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, gue nggak pernah nyari fakta kebenarannya juga masalahnya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Tapi No. ada satu rahasia, bukan rahasia, ada satu hal sisi lain dari Coach Justin. He actually sebenarnya orangnya tuh care ke orang lain. Care and nice person sebetulnya ya. Cuma ketutup aja sama nyebelinnya. Dengerin Kaisang. Hah? Tidak akan percaya saya. Aku sempat ada bukan masalah sih, aku nggak mau nyebut itu masalah. Ada sesuatu lah waktu itu sempat rame di Twitter waktu itu ya. Terus Coach Justin dia nggak tahu masalahnya apa, tapi dia langsung nge-DM aku kayak take care of yourself. It means dia care dong gitu. Bapakku ini walaupun galak-galak Itu pakai gini. bot ya coach ya? Pakai bot jadi Auto-text, ya auto auto-text. text semua. Ada terus langsung kirim. Ini emang tugas coach itu di Twitter. Itu sebenarnya ngeliatin orang yang lagi ada masalah. Langsung auto DM. Gue Ini kalau- peduli nih. Kalau Biar anak terkesan muda ini kan care. emosinya sering cepat goyang. Heeh. Jadi kita harus bantu. Udah santai aja. Yang penting take care of yourself dulu. Dan ini nggak mungkin Coach Jesse tuh nggak pernah ngeremehin, mungkin aku juga banyak salahnya gitu ya. Aku masih di learning phase lah, masih banyak belajar banget. Dia kalau mengkoreksi, agak nyebelin juga ketika dikoreksi. Cuma emang tujuannya baik dan Coach Jesse ya udah selesai gitu. Dia nggak akan mengungkit Nggak. sesuatu yang Oke, tapi ketika dikoreksi sama Coach Justin, terima nggak? Dan mau memperbaiki diri nggak? yes harus oke. terima. Bener ya? Iya. Kenapa dikoreksi sama Coach Justin tentang Chelsea, nggak mau berubah pilihan? Gitu loh. Nggak mau berubah pilihan tim gitu. Maksudnya, iya nggak sih? Iya betul. Iya nggak sih? Good question. Kecuali yang gitu, karena aku ingin membuktikan aku bukan kardus ya terus pindah klub gitu. Kalau misalkan aku kayak, oh ya Arsenal keren nih ada di puncak, aku ke Arsenal aja. Nanti kan dia bilang, halah dasar anak muda zaman kan dia selalu gitu. Bawahnya generasi aku mas, Oh. anak muda zaman Tapi sekarang. generasi mah banyak yang kardus. Emang template, masa di bawahnya satu generasi sih? Jadi generasi ini memang harus dibimbing. Tujuan gue bikin podcast pertama kali, karena kan itu 2018-19 lah. Karena waktu itu gue kan siaran di TV. Di TV itu waktunya terbatas Oke. untuk menjelaskan. Akhirnya gue kalau gue bikin video, mungkin gue bisa jelaskan lebih banyak, ya kan tentang sebuah pertandingan. Nah disitulah mulainya. Pertama 2-3 hari sekali, akhirnya sampai menjadi tiap hari kan. Jadi tujuannya lebih memberi informasi kepada terutama generasi Generasi Gen Z kayak Gen Z aku. ini, biar mereka lebih smart lah. Nah, kan kalau kita bahas tentang Chelsea nih, Chelsea kan katakanlah duitnya banyak, harusnya beli siapa Chelsea? Striker, siapa ya coach yang masih ada di transfer sekarang available? Yang available Udah yang katakan yang cocok yang untuk cocok Chelsea, aja coach. dulu deh. Ini Yang kan apa? coach yang kasih cocok itu sebenarnya ada dua, Vlahovic sama Osimhen. Vlahovic. Oh, oke. Tapi- Omsihen Napoli. Iya Napoli, tapi mereka kemungkinan besar akan ke Arsenal. Jadi keep on Semuanya dreaming. ke Arsenal. Keep on dreaming. Tuh, Hah? coba. Omsihen sama siapa tadi? Osimhen sama Vlahovic. Vlahovic. Mau diambil semua aja gitu kan? Enggak, Soal itu kan. salah satu. Kalau Ya udah emang berarti salah satunya boleh ke Chelsea. emang dua striker ini kalau gue bilang cocok main di IPL ya. Dan Chelsea ini yang jadi masalah kan sampai Pochettino protes bahwa lu udah dikasih 900 tahun ini 450 juta tapi dia protes kualitasnya nggak memadai. Ya iyalah lu beli Mudrik yang harganya 2 juta Mudrik jadi lagi. 100 juta ngerti nggak? Ini Mudrik pasien kupingnya tahu nggak? Gue rasa kalau Mudrik main di Persis Solo 2 kali main starter, ketiga cadangan. Serius. Di Persis Solo aja jadi cadangan itu Mudrik. Mungkin masuknya Liga 2 kalau nggak Liga 3 kok. Iya, Nggak main mungkin. Tarkam. Iya, betul. Nah, itu itu lebih pun masih cocok. jadi pengganti paling. Iya. Separah itu Mudrik. Nah, I mean overvalue, terlalu mahal. Sampai Poche bilang, ya kita harus datang berapa pemain lagi. Karena kalau lu mau naik dari rank 10,
harus diperkuat lagi. Jadi ini kayak tadi ngomong berarti harusnya Mudryk itu dijual aja langsung ya. Dijual Nggak ada yang mau beli. Jual, Jual ganti Vlahovic. jual rugi ya itu ya. Atau Enggak, itu namanya investasi bodong. Jadi bukan investasi yang tadi dipromokan, itu yang benar kan? kalau Yang ini Mudryk itu investasi investasi bodong. bodong. Nah, kalau tadi kita bahas pemain Chelsea yang dijual sama beli. Nah, ngomong-ngomong nih soal jual beli, jadi ingat sama Semar Nusantara bisa jual perhiasan kembali dengan harga terbaik, nggak kayak Chelsea. Sudah berdiri sejak tahun 1969 dan ada lebih dari 20 toko tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Jakarta. Semar Nusantara menjual perhiasan emas berstandar internasional dengan kadar 10 dan 17 karat. Banyak brand-brand terkemuka di Semar Nusantara seperti In Your Soul, Arabia, dan Nikita Willy Gold. Semar Nusantara Group juga memiliki brand berlian yang super cantik bernama Diamond Pavilion. Diamond Pavilion menjamin semua berliannya tersertifikasi kualitas warna F dan kejernihannya VVS harga kompetitif dan jaminan beli kembali yang juga super kompetitif. Diamond Pavilion dari Semar Nusantara membuat semua pencapaian kamu semakin sempurna. Jangan lupa sekarang Semar Nusantara dan Diamond Pavilion bisa dicari di Mall Neo Soho Jakarta dan sudah ada di toko baru juga loh di The Park Semarang. Bisa dibeli secara online di seluruh marketplace dan melayani penjualan ke seluruh Indonesia. Wow. Coach, di sini adlibsnya banyak kok kita nggak dapat adlibs. Coach, podcast kita yang sana kenapa nih? Itulah bedanya kalau siaran sama Kaisang. Oh enak Oke? ya. Jadi bukan di siaran banyak tempat. Hanya di sini episode pertama sudah ada sponsor. Itu emang Itu beda. cita-cita Iya, semua kecuali kalau nggak ada YouTuber tuh. Kaisang, sponsor nggak datang juga. Itu yang repot. Karena kemarin ya Coach ya. Iya, itu yang repot. Tapi ya itulah plus poinnya. Tambah minus poinnya gue harus ajarin dia, gue harus bimbing dia. Iya, banyak belajar Banyak ini emang ngajarin Kan, juga hebat. kan sekarang udah keren, ketum. iya. Oh iya. Jadi Serius ini. dia berusaha untuk jalan lurus. Iya. Memang biasanya Nah kita coba belokan ke kiri, Oh, ke iya. kanan dikit Kiri, gitu. kanan. Jangan terlalu lurus. Nggak bisa, namanya kita politik itu harus jalannya harus lurus terus Oh, Coach. gitu. Jangan kayak Chelsea beli Mudryk Coach. Mas, itu iya, udah itu udah salah. Itu udah blunder terbesar. Jangan no Mudryk. Tapi Mudryk. ini nggak apa ada kesempatan nggak nih Coach kayak Apa? musim ini Chelsea bisa juara 4 besar atau bahkan juara. Empat besar empat enggak? besar. Enggak. Juara itu Nggak realistis ya, kayaknya Coach, enggak. kalau- Kemarin di final Piala Kebo, Nah, oh ya Itu- Carabao. Chelsea kan menang lawan Castle, Liverpool menang West Ham. Liverpool pasang lapis duanya lah, ya setengahnya lapis dua lah. Chelsea praktis full team, itu mainnya hancur-hancuran. Asli itu kayak main, wah parah banget. Dua-dua Castle dan akhirnya Chelsea menang lewat adu penalti kan. Iya. Ketemu Liverpool lapis dua jadi telan mentah-mentah itu Chelsea. Enggak, tapi Chelsea itu kenapa ya Coach? Aku kemarin tuh ngelihat si siapa kaptennya siapa yang orang Inggris tuh Gallagher yang apa? Iya, iya. Yang ya itu. Iya, Kenapa dia Gallagher. jadi kapten ya? Nggak ngerti juga. Bukannya harusnya Rhys James. Padahal ada Rhys James, ada Ya, Thiago makanya. Silva, Atau Silva ada kan gua nggak ngerti tua. juga kenapa Gallagher Itu pemain kemarin pertanyaan sore juga. yang kayak Bisa jadi kapten. yang lebih hebat apa namanya lari-lari kayak ayam tanpa kepala. Jadi lari-lari doang. I mean, gue nggak ngerti lah. Banyak keputusan yang salah yang dilakukan di Chelsea sehingga mereka setelah 16 pertandingan berada di rank 10, 11, 12, 10, 11 kayak ya di situ-situ aja itu kan ada yang salah dengan kualitas pemain kayak gitu. Pemain tengahnya tok nih ya, Caicedo sama Enzo Iya. 200 juta lebih. Itu mending Enzo ke City gantiin De Bruyne kayak bagus juga itu. De Bruyne Nggak. masuk Chelsea. The Gak apa-apa, ambil udah cedera. The Bruyne is irreplaceable. Iya sih. Nggak mungkin diganti. Nggak sehebat itu. Nggak ada yang lebih hebat dari De Bruyne sama Modric ya, bukan Mudryk. Modricnya Madrid. Modric. Itu dua pemain itu nggak Kayaknya akar tergantikan. pahit banget ya. Oh, Coach. Biasanya nama Modric yang ini. Madrid. Oh, Madrid Itu kira nggak- Mudryk ini. nggak, beda. itu kalau Mudryk gantiin pisangnya Kaisang juga bisa itu. Jadi jual toko aja lah dia kali ya. Suruh dagang pisang aja. Di Tanah Abang atau apa gitu. Pemain mahal. Nah, karena kita dari tadi bahas Chelsea, kan juga penggemar Chelsea kan, Iya. gitu. Kita mau seberapa Chelsea sih sebenarnya Seorang Natasha, betul. Iya. Kita ini Ada- namanya extra time. Nah, Nomor punggung Sterling. berapa? Oh 7 karena dulu gantiin nomornya Havertz. Wih, mantap. Coba kita Striker. lihat, bener nggak? 17. Masa sih? Salah. Beneran Sterling 17.
Gue juga nggak tahu, nggak penting Bukan juga, 7. tapi salah. Kayak bukan Sterling itu 7 ya? Sterling tuh gantiin Havertz loh. Sterling itu 7. Oh, ini musim ini atau musim kapan? Oh, tim yang salah. Natasha benar ternyata tim yang salah. Tim yang salah ya 7 Ya, kok ada jadi 7. tolong gajinya dipotong karena Ah. timnya salah. Masuknya honornya ke sini. Iya. Wah, Enzo nggak tahu ini. Enzo. 8 ya kalau nggak salah ya. 8 atau 10? 10 Mudrik ya? Enzo 8 berarti. Wih, mantap Iya. bener 8. Lanjut. Ah, Mudrik ya, berarti Mudrik 10 kalau nggak. Mudik harusnya 214 itu nomornya. Bukan 10, ya 15. Yakin, Mudrik 15. Tahu aku Mudrik 10. Coba. Mudrik 15 ya? 10. 10 itu Enzo kalau nggak salah. Bukan Enzo 8 kok. Enzo 8. Mudrik Enzo 8. musim ini. Musim ini benar. Bener ya? Yang 10 siapa dong? 10 siapa? 10 masih di Oscar. Masih Oscar. Masih Ini Oscar. jadi misteri nih. 10 siapa dong? Nggak Jackson, tahu. bukannya Nicholas Jackson 15 ya? Setahu aku Nicholas Jackson 15. Oh, 25. Oke. Emang nggak penting, klub-klub gini nggak penting Iya. banget. Ih, kalau Rhys James nggak mungkin salah. Aku suka banget sama Rhys James. 24 apa 23 ya? Ah, Ya. 24. oh iya. Benar. Terus? Aduh, Cucurella. Kukurela Cucurella lagi. tuh back kan ya? Berarti Iya. Back kiri. Rhys James 24, Silva 6, bisa si 2, berarti Cucurella tunggu antara 33 atau 3. Apa korelasinya 246 itu? Iya, enggak. Kok bisa ke Karena 33? jajarannya, Coach. Ya kok Kan bisa di ke kanan- 33? enggak. Fofana tuh tunggu ya, aku lupa. Kalau Fofana nggak itu 3, cedera. 3. Berarti 3 ya? Antara 3 atau 33? 32. Ya Nggak mirip, mungkin. hampir. Cucurella Iya. 3. Masih ada lagi? Nah, udah habis. Kok Masa sih? Tunggu. Enggak, Coba dicek. enggak kalau Nggak, kalau tunggu. kalau kita Saya, lihat Mas. itu sebenarnya enggak penting juga Nggak penting berapa banget. Chelsea gitu ya. Cucurella Iya. Nah, in sebenarnya kita tadi Chelsea. nggak perlu ada program ini Jangan kita berapa dong. Chelsea. Karena emang Bukan timnya juga nggak number. dibutuhin juga. Betul. Tim yang paling Cucurella tuh 3, kok itu 3? Fofana 33. Fofana 33. Oke, berarti timnya banyak. Guys, ini tuh 8 Agustus 2023. Iya bener 3. 3 guys. Wah, salah lagi tim ini. Salah Mas, tim. tolong Mas. Ini reputasiku jadi jelek ini. Apa? Siapa? Mudrik beneran 10 tadi. Mudrik Mudrik 10. beneran 10 ya? Bukan Oscar. Oh, Oscar udah nggak ada ya. Cucurella 3. Oke, gua rasa cukup ya. Thank you Natasha kok Natali sih. Natali siapa sih, Coach? Nggak ngerti Natali juga. itu Lagi ini deket apa sama Dewan Natali Pembina siapa nih? Chris Natali. Natasha, thank you sudah hadir. Thank you Coach Makasih. Justin. Karena Mas Kaisang Kaisang. harus ke Zimbabwe cari pemain buat Persis Solo yang nyaris degradasi. Oke. Jadi Kita harus ngecek-ngecekin diperkuat. Chelsea padahal timku ini juga lagi. Iya juga. Nggak apa-apa, nanti habis ini Nggak ini kok. apa-apa. Oke, kita ketemu lagi. Jangan lupa nonton Tendangan Pisang setiap hari Kamis jam 7. Next kita akan undang narsum yang kontroversial Siapa Nggak lagi itu? Chelsea lagi kali ya. Enggak, Masa kalau itu iya? enggak. Enggak usah ya. Oh, enggak usah. Satu cukup Chelsea. Natasha doang cukup. Jangan Chelsea lagi. Thank you. Thank you. Terima Nat. kasih. Thank you Coach Justin. Bye-bye. Mas Kaisang. Bye.